sudah datang. Pakyu. Memimpin grup Huo hanya dalam 7 tahun. Langsung mencapai nilai pasar. Menjadi orang terkaya di Haichem. Ada yang ingin Anda katakan? Pak Huo, pencapaian. Siapa yang paling ingin Anda? Yang paling ingin saya ucapkan terima kasih. Ketika saya berada di masa tersulit. Meninggalkan mantan pacarku. Su Jingyi. Su Jingyi di ranjang nomor 2. Waktunya bayar biaya. Kok anak kecil? Mana orang tuanya? Dokter, saya keluarganya Su Jingyi. Dia ibu saya. Ibunya dalam keadaan koma. Selama ini, hanya gadis kecil ini yang merawatnya. Nggak tahu ayah anak ini kemana. Anak perempuan ini sejak kecil kurang gizi. Kakinya juga terluka. Benar-benar kasihan ya. Nak, uangmu ini belum cukup buat biaya operasinya. Dokter, yang aku punya cuma segini. Sisanya, bisakah aku minta waktu beberapa hari lagi? Lalu ayahmu? Aku tidak punya ayah. Chensi akan mengumpulkan uangnya. Dokter Paman, kumohon selamatkan ibuku. Dokter Paman, kumohon selamatkan ibuku. Nak, Bangunlah. begini saja. Aku beri kamu waktu 1 minggu. Kumpulkan Rp5.000 untuk biaya operasi. Kalau tidak, kalian harus keluar dari rumah sakit. Dokter, tenang saja. Aku pasti akan mengumpulkan uangnya. Mama, tunggu aku. Sekarang juga, Chensi akan cari uang untukmu. Sudah 7 tahun berlalu, kamu masih memikirkan wanita. Kamu lupa ya? Dulu dia memperlakukan kamu seperti apa? Jingyi. Kamu hari ini kemana aja? Aku udah nungguin kamu seharian. Lihat nih. Hari ini aku mau ngelamar kamu. Cincin ini kecil banget. Pantas buat aku enggak? Maaf ya. Aku bakal cari uang buat beli yang lebih besar. Jangan marah ya. Kamu masih hamil kan? Anaknya sudah aku gugurin. Hui Yanzhao, tinggalkan keluarga Hua. Kamu bukan siapa-siapa. Hanya Cheng Yu. Yang bisa kasih apa yang aku mau. Kita putus saja. Ini. Uang pesangon buat kamu. Jingyi. Selama 7 tahun ini, kau tidak menikah, apa mungkin? Kau mau setia padanya? Nona Fang. Fang Shuya. Dia mendonorkan kornea matanya setelah kecelakaan. Sekarang dia kembali ke negara ini. Aku berjanji padanya menjaga dia dan anaknya. Tapi Fang Shuya ini, dia sudah menikah, bercerai, dan punya anak 7 tahun. Tidak bagus ya? Kamu, Istri. Anak. Semuanya sudah siap, pas juga wujudkan keinginanmu punya cucu. Paman Hua. Aku mau edisi terbatas Labubu. Mau apa? Bayar pakai kartu. Terima kasih, Paman Huo. Yanyo, ITU. pernikahan kita. Berhenti. Ibu, di bawah bulan, diam-diam aku merindukanmu. Diam-diam terbaring dalam kerinduan berdarah. Pelukanmu, ibu. Gendongan yang aku cintai sepanjang hidup. Ada aroma baju yang kau jemur.
Bagaimana bisa kau tega meninggalkanku di kegelapan malam? Aku menjadi angin, terbang jauh ribuan mil. Mama, aku kangen banget. Aku akan semangat cari uang. Kamu harus cepat sembuh ya. Anak ini kasihan, sekecil ini sudah Cari uang buat obatin. lalu, ayah anak ini di mana? Cuaca dingin begini, anak-anak lain semua ada di rumah. Dia malah ada di sini mengamen. Benar-benar kasihan. Yanzo. Ada apa? Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin orang di foto itu Su Jingyi? Wanita materialistis seperti, bagaimana mungkin mau melahirkan anakku? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi. Ayo, buba. Area umum tidak boleh jualan. Bereskan segera. Kumohon, izinkan aku tinggal lagi. Aku masih harus cari uang untuk biaya operasi ibuku. Malam cari uang operasi apa? Cepat beres-beres barang pulang ke rumah. Cepat pergi. Jangan ganggu aku pulang kerja. Hari ini nggak minum lagi deh. Terima kasih, Om. Hai, coba lihat. Pergi. Dasar 100.000, 10.000. Kalau bisa jadi petugas kebersihan, biaya obat ibu pasti cukup. Pergi. Kami di sini tidak menerima pekerja anak. Awam, aku benar-benar bisa. Tolong, biarkan aku di sini. Lengan kecil, kaki kecil begitu bisa apa? Jangan ganggu, pergi sana. Aku benar-benar bisa. Sudah kumpulkan biaya operasi Rp5.000. Kalau tidak, kalian harus keluar dari rumah sakit ini. Gaunku. Kenapa ini? Nona Fang, dia maksa kerja jadi petugas kebersihan di sini. Aku coba mengusirnya. Dia malah ngotot nggak mau pergi. Ma, aku nggak sengaja. Bilang maaf, apa itu cukup? Roku harganya jutaan rupiah. Kamu bisa ganti rugi nggak? Aku lab dulu. Jangan sentuh aku. Itu anak kecil waktu itu. Kalian ngumpul di sini. Mau ngapain? Yanyo. Anak mengotori rok Titing. Titing marah sesaat. Makanya dia mendorongnya. Rok kesukaanku itu. Gara-gara kamu, anak pengemis. Om, aku bukan pengemis. Aku kesini untuk mencari kerja. Kenapa anak ini membuatku merasa dekat? Adik kecil? Siapa nama kamu? Nama saya Chensi. Kamu bilang apa? Anak kita. Nanti mau diberi nama apa? Panggil saja Chensi. Cahaya pertama di pagi hari. Semoga dia tumbuh bahagia dan ceria. Ayahmu mana? Kenapa kamu sendiri cari kerja? Aku tidak punya ayah. Lalu ibumu? Jadi kamu ini anak kecil tanpa ayah tanpa ibu, ya? Bukan begitu. Aku punya ibu. Kalau begitu, bagaimana hubungi ibu untuk jemput? Nomor ponsel ibuku adalah 7 3 6. Paman, aku lupa nomor HP ibuku. Ibu masih pingsan. Aku juga nggak bisa biarin ibu tahu aku cari kerja. Nomor ini. Udah 7 tahun nggak aktif. Mungkin udah nggak dipakai lagi. Yanyo, kita pergi dulu. Ya, kamu sudah janji mau makan bareng dengan Ting Ting. Ini. Tidak, Om. Mama bilang,
Jangan menerima sesuatu lagi pula, aku bisa cari uang sendiri. Nurut, ya. Ambil ini. Pulang cepat, ya. Makasih, Om. Aku pasti akan berusaha keras cari uang untuk mengembalikan ke kamu. Yanzo. Anak pincang tanpa ayah. Mama, akhirnya kamu bangun. Chancy kangen banget sama kamu. Chancy. Itu karena mama yang gak berguna. Bikin kamu menderita begitu banyak. Enggak kok, Chancy enggak merasa menderita. Mama, hari ini aku bertemu seorang paman yang baik hati. Kalau Mama sudah sembuh, Chancy pasti akan membalas kebaikannya. Beruntung bisa sadar kembali. Tapi jantung sudah tidak kuat lagi. Aku khawatir. Cantik. Mama, Akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Dia itu. Emil. paman itu. Kalau dia ayahku, kenapa dia tidak peduli sama kita? Aku tidak mau ayah seperti itu. Aku cuma mau mama. Chancy yang baik ya. Jangan. Mama mana? Aku akan selalu bersamamu. Janji sama mama, harus cari ayah. Lalu apa? Ikuti dia terus. Bisakah kamu lakukan, cerah? Baik. Sira janji sama mama. Untuk cari ayah. Ayah. Kamu panggil aku apa? Ayah. Aku. Yanyo. Sepertinya Tuan Huo dan Nona Fang sudah dekat ya. Iya, panggil ayah, sudah punya anak. Nikah, itu hanya soal waktu. Barusan kamu mau ngomong apa? Aku datang untuk berterima kasih pada Om. Ayah. Ting Ting lapar. Yanzo, kita bawa Ting Ting makan. Cepat pulang saja. Jangan bikin keluarga di rumah khawatir. Bagaimana ini? Ebu. Ayah sudah punya anak perempuan yang baru. Soal gadis Ting Ting ini, ya, kelihatannya cukup berbakti. Tapi selama ibu istirahat, dia belum sekalipun datang menjenguk ibu. Bukan anak kandung. Cuma pura-pura baik aja. Andai saja aku punya cucu kandung. Jangan-jangan, Anda kena serangan jantung? Obatnya ketinggalan, gimana ini? Ini. Cek. Cepat pakai punyaku. Ini. Kamu masih kecil. Punya penyakit jantung juga. Jantung sejak kecil tumbuh di sebelah kanan. Mama bilang ini diturunkan. Keluarga Ho memang genetiknya begitu, jantungnya tumbuh di sebelah kanan. Anak ini juga begitu. Tuan besar, lihat anak ini. Wajahnya mirip dengan tuan muda. Bahkan ciri genetik ini juga mirip. Apa mungkin? Tuan muda punya anak di luar? Anak Karamia. Garis Castle, usiamu berapa tahun? 7 tahun. Penyakit jantung bawaan. Apa benar-benar seperti ini? Kakek tua, Kahayap Hades sudah pergi. Ibu sedang menunggu aku. Baik.
Segera lakukan tes DNA. Cahaya Pejai. Kamu benar-benar melihat ayah? Begitu aku menunjukkan cincin ini, ayah langsung mengenaliku. Serius? Lalu, dia bilang apa? Dia bilang, dia akan memperlakukan aku dengan baik. Ada lagi. Masih ada? Ayah. Dia juga memelukku. Begitu juga tidaknya. Huyenjo. Kamu bol bensi aku tapi harus sayangi Chensi. Harus ya, Chensi. Mama. Mau lihat matahari. Temani mama keluar, ya? Oak. Kenapa tuan tua tiba-tiba sakit? Segera panggil ahli jantung paru dari luar negeri, lakukan pemeriksaan menyeluruh. Bersambung. Chuanyu. Kondisi tuan tua tidak parah. Untung cepat pakai obat. Penyakitnya jadi kali ini. Gadis kecil itu cepat kasih obat. Kalau tidak, kakek bisa benar-benar bahaya. Gadis kecil? Bilangnya sih kebetulan. Gadis kecil sama seperti kakek. Jantungnya juga tumbuh di sebelah kanan. Oh iya. Wajah gadis kecil itu, jika diperhatikan, agak mirip dengan Anda, loh. Bicara. Kamu gangguin cewek mana di luar? Main semalam. Diam-diam hamil lalu kabur bawa bayi. Kamu sendiri nggak sadar ya? Kakek. Chuan muda. Ini beneran, anak kecil itu. Umurnya 6 atau 7 tahun. Tapi, pengertian sekali. Anaknya saya gugurin. Tunggu sebentar. Kamu bilang anak itu umur berapa? Kakek besar? Kenapa kalian datang ke sini? Itu istrimu dan anakmu. Istri dan anak? Bukannya Kamu. Chuan Chua, tenang dulu. Meski penyakit jantung belum parah, tapi Tekanan darah melonjak sampai 200. Baik. sepertinya aku tidak cocok tinggal di sini. Kamu. Kamu cucu yang nggak berbakti. Kakek, jangan marah. Aku kupasin jeruk buat kakek makan. Su Jingyi. Kalau dulu kamu tidak menggugurkan anak kita. Sekarang dia seharusnya sudah 7 tahun, kan? Tuan Huo. Kabar dari luar negeri. Belum menemukan Nona Su. Lanjutkan. Baik. Bersambung. Nantinya, sering-seringlah menemani mama menikmati matahari pagi. Mama, Dokter, tolong selamatkan ibu saya. dokter, aku mohon, selamatkan ibu saya. Kami tidak bisa hidup tanpa ibu. nak, kondisi ibumu semakin parah. Dia harus segera operasi, biayanya 2 juta. Meski operasi dilakukan, kemungkinan hasilnya 2 juta? Aku akan cari uang sekarang juga. NAK. 2 juta bukan en kakecil. Lalu, di mana? Iya, di mana ayahmu? Dia pasti peduli ke kamu, kan? Ayah. Ibu. Chensi akan pergi kerjaya sekarang. Ayah. Ting-ting nanti akan sering ke rumah sakit lihat kakek buyut. Ting-ting. Aku bukan ayahmu. Jangan sembarangan panggil. Yanyo, Ting-ting masih kecil dan belum dia sangat ingin punya ayah. Dia memang belum mengerti. Kamu juga sama, belum mengerti. Ada apa ini? Pak Huo, tiba-tiba ada anak kecil lari ke depan. Ini, Ini pasti mau cari gara-gara. kenapa kamu? Paman, Pinjamkan aku uang. Pinjam uang?
Aku akan mengembalikannya. Aku butuh uang sekarang, nanti akan bekerja keras untuk itu. Mengembalikannya. Kau mau pinjam berapa? 2 juta. Kau minta banyak sekali. Yanyo, Menurutku, kamu kasihan nolong dia. Makanya dia sekarang pasti begitu. Aku pernah lihat berita, katanya ada orang tua sengaja nyuruh anaknya buat memeras orang kaya. Kita jangan ketipu. Bukan, ibu saya sakit parah. Butuh 2 juta. Lihat, trik penipu memang sama aja semua. Aku nggak bohong. Walaupun ibumu sakit, bukankah seharusnya kau cari ayahmu? Apa hubungannya dengan aku? Ayahku tidak mau kami lagi, dia sudah punya keluarga baru. Dan anak perempuan baru juga. Paman, tolong pinjamkan uang, ibuku sudah hampir tidak bisa bertahan. Yanzhou, jangan tertipu. Kalau kau bantu dia, dia akan terus mengganggumu. Sudah cukup. Usir dia keluar. Baik. Paman jangan. Ibu saya hampir tidak bisa lagi. Paman. Ayah. Ayah. Kamu barusan panggil saya apa? Paman, kamu itu ayah saya. Tolong selamatkan ibu saya. Penipu kecil zaman sekarang. Kamu pandai menipu. Bukan begitu. Ibuku sejak kecil belajar berbohong. Orang tuamu mengajarkan begitu? Chensi tidak berbohong. Om, kamu itu ayahku. Cukup, Yanzhou. Anak itu dibimbing salah orang tuanya. Kamu pergi. Biar aku yang urusin. Ayah, jangan pergi. Ibu saya hampir meninggal. Su Jingyi, 7 tahun berlalu tapi kamu masih menghantui hidup saya. Apa yang kalian lakukan? Paskan ibu. Kalian terlambat bayar rumah. Sesuai aturan, Tidak bisa tinggal di sini. Saya cari uang. Saya bisa donor darah. Tolong jangan usir ibu saya. Hari ini, bagaimanapun caranya, usir mereka berdua dari rumah sakit. Kamu diam-diam hamil anak ini dan melahirkannya. Mengacaukan rencanaku. Jangan berani-berani menyentuh HMPH. Su Jingyi, kamu masih pura-pura. Anak ini sudah hampir 3. Kenapa? Masih berharap dengan anak cacat. Untuk mendekati Yanyo, panggil orang, usir mereka keluar. Nona Fong. Ibu dan anak ini kasihan. bagaimana kalau... Ini rumah sakit pribadi dibiayai keluarga Fang. Apa ini tempat amal? Bukan hanya keluarga Fang. Mulai sekarang, Fang Group, Huo Group, semua rumah sakit yang dibiayai. Jangan terima mereka. Jangan sentuh ibuku. Ibu. Masih mau ngeles? Kalau bukan aku yang cari tahu sendiri, aku nggak akan tahu ternyata di luar sana ada cucu kandungku. Sepertinya kesehatan Anda sudah membaik, sampai mulai berhayal. Gadis yang bernama Chensi itu. Dia adalah anak kandungmu. Anak ini, sekali lihat, dia sudah menderita, bawa dia pulang dan perlakukan dengan baik. Anaknya sudah aku gugurkan. Huyenjo. Setelah meninggalkan keluarga, kamu bukan siapa-siapa. Kita putus saja. Ayah. Kamu panggil aku apa? Paman, kamu adalah ayahku.
Kumohon, selamatkan ibuku. Ibumu sakit, bukankah seharusnya kamu mencari ayahmu? Apa hubungannya dengan aku? Aiku, Ayahku tidak mau aku dan Mama. dia sudah punya keluarga baru dan anak perempuan baru. Su Jingyi, kamu mau pergi jauh. Kenapa kamu bohong soal menggugurkan anak? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Mama, jangan usir aku dan Mama. Mama masih harus berobat. Kumohon padamu. Chancy, aku mohon padamu. Nona Fang. Kalau terjadi masalah ini, Kita nggak bakal sanggup tanggung jawabnya. Benar-benar nggak berguna. Cacat kecil, bawa ibumu sekarang juga pergi dari rumah sakit ini. Wah, sekarang nggak pura-pura tidur, ya? Jangan. Jangan sakiti putriku. Jangan ganggu ibuku. Minggir. Aku tidak akan biar siapapun tidak boleh menyentuh ibu. Baik. Kamu yang bilang begitu. Jangan. Putriku, mau lihat siapa berani menyentuh. Bersambung. Siapa yang kasih kamu keberanian? Berani sentuh putriku. Yanyo. Pergi. Chen 11. Ayah datang terlambat. Apa? Ayah anak ini. Direktur Ho dari grup Ho. Ibu, ayah selamatkan ibu. Ibu hampir tidak kuat. Jingyi, Ibu, Jingyi, ibu. dokter. Ibu, Kamu harus baik-baik saja. Fajar, ayah takkan biarkan ibu kenapa-napa. Baiklah. Hal sebelumnya memang salah ayah. Bisakah kamu memaafkan ayah? aku tidak menyalahkan ayah. Saat itu ayah belum tahu aku adalah putrimu. Cepat kembali dan istirahat sebentar. Yanyo. Maaf sekali ya. Aku nggak tahu Chen si anakmu. Tolong pikirkan. Karena kejadian Aku sangat berterima kasih atas kejadian itu. Jadi, aku bersedia menjaga ibu dan anak. Tapi itu bukan berarti kamu semena-mena mengganggu orang yang kupedulikan. pedulikan. Yanjo, Apa kamu sudah lupa? Apakah Su Jingyi meninggalkanmu untuk kekayaan? Membuatmu kecelakaan dan kehilangan penglihatan? Selain itu, aku juga bertanya pada tentang kondisinya. Hanya peradangan biasa. Aku tak mau kamu ditipu. Lagi pula, aku menyewa dokter terbaik untukmu. Dia akan segera sembuh. Shensi. Mari. Papa bawa perban dulu. Setelah itu kita akan lihat mama, oke? Yanyo, Kalau terjadi lagi, jangan salahkan aku kalau tidak peduli soal masa lalu. Nona Fang. Kondisi Su Jingyi ini sudah terlalu lama tertunda. Bahkan jika operasi dilakukan, sepertinya tidak akan bertahan lama. dia hanya punya beberapa hari lagi. Baru saat itu aku bisa hidup tenang. ibu. Akhirnya ibu sadar. Cantik. Ibu baik-baik saja. Jangan khawatir.
Chahensi. Kamu keluar, boleh? Ayah mau bicara sendiri dengan ibu. Kamu mau ngomong apa? Dulu kamu bilang mau ninggalin aku. Buat hidup yang lebih baik. Ini yang kamu sebut hidup lebih baik? Kamu jelas-jelas nggak gugurin anak kita. Kenapa bohong? Kamu jelas-jelas nggak gugurin anak kita. Kenapa bohong? Su Jingyi. Aku tidak peduli kenapa dulu kau meninggalkanku. Tapi telah melahirkan Chenxi. Sekarang aku beri kau dua pilihan. Aku akan beri kau sejumlah uang. Chenxi akan dibesarkan oleh keluarga Huo. 2. Kita menikah. Lalu, Aku mau uang. apa yang kamu bilang? Aku tidak punya banyak waktu lagi. Asal dia akui Chenxi saja sudah cukup. Dulu aku memang ingin menggugurkan anak itu. Tapi dokter bilang tubuhku tidak cocok untuk aborsi. Jadi aku terpaksa melahirkan Chenxi. Terpaksa? Pak Hue. Hidupku sekarang jadi seperti ini. Kamu juga sudah lihat. Tapi bagaimana dengan Chenxi? Bagaimanapun juga dia darah daging keluarga Hua. Minta sedikit uang, tidak berlebihan. Apa kamu masih punya hati nurani? Baiklah. Su Jingyi. Ini uang 7 tahun biaya hidup Chenxi. Mulai sekarang. Chenxi tidak ada hubungan lagi denganmu. Kamu nggak pantas jadi ibunya. Huyenjo. Kamu boleh benci aku. Tapi Chenxi itu anakmu. Kamu harus baik. Nggak usah repot-repot. Aku akan cari ibu yang lebih cocok buat dia. Ayo. Selamat datang di rumah, Nona. Chahensi. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Belum selesai, masih berlanjut. Masalah kaki Nona kecil disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang yang membuat perkembangan kurang. Masih bisa sembuh nggak? Kalau rutin terapi, ada peluang sembuh. Baik, terima kasih. Cerah pagi. Mulai sekarang, ada ayah di sini. Nggak biarkan kamu menderita lagi. Nona, hadiah Anda sudah datang. Ini semua buat aku? Iya. Pagi cerah suka apa lagi? Papa akan siapkan. Aku mau mama. Oke. Aku atur rumah sakit untuk merawat dia. Dia pasti baik saja. Hebat. Terima kasih, Papa. Su Jingyi, tega meninggalkan anakmu. Hati pagi cerah merindukanmu. Apa kamu benar-benar punya hati? Karena sudah dipastikan bahwa Chenxi, darah daging keluarga Huo, adakan pesta pengakuan untuk mengumumkan identitasnya. Kalau begitu, apakah aku bisa bertemu ibu? Tentu saja. Kamu pasti akan bertemu. Dia yang melahirkan Chenxi. Dia adalah ibu Chenxi. Di pesta pengakuan ini, dia seharusnya hadir. Bagus sekali, aku akan segera beritahu mama. Chenxi, pelan-pelan, pelan-pelan. Nona Su. Tumor sudah mencapai stadium akhir. Sebanyak apapun pengobatan, Tidak akan berguna lagi untukmu. Waktu yang tersisa. kamu harus benar-benar istirahat. Kalau tidak, kapan saja bisa. Mama, Dokter bilang gak ada masalah berat, kan? Wajahmu kelihatan gak sehat? Terima kasih atas perhatiannya, Tuan. Aku nggak apa-apa. Kita harus bicara begini terus? ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa. Penyakit ibu udah sembuh.
Benarkah? Tapi, Tidak apa-apa, ibu cuma bersihin barang-barangmu, kecapaian. Lihat nih. Ini adalah buku favoritmu. Benar kan? Ini boneka yang selalu kamu peluk saat tidur. Lalu, keyboard elektronik, semua ini favoritmu. Mama sudah simpanin semuanya untuk kamu. aku harus sering latihan. Nanti setiap hari aku main buat mama dengar. Kamu gak perlu repot-repot siapkan ini. Keluarga Huo punya segalanya. Nanti kalau kamu mau lihat anak, kapan saja bisa datang. Mama, besok pesta pengakuan keluarga. Kamu harus datang ya. Mama dan Chansi bersama. Baru aku bisa tenang untuk pergi. Bersambung. Yaya, putri kecil yang diakui keluarga Huo itu anak dari mantan pacar Tuan Huo. Benar. Dia meninggalkan Yanyo 7 tahun lalu. Bawa anak cacat untuk diakui. Dia nggak bakal mau ambil posisi nyonya muda keluarga Huo darimu, kan? Kalau dia bisa bertahan hidup dulu. Mama, lihat deh. Ini adalah jamuan. Yang papa siapkan untukku. Huyenjo Pejalai Chansi. Kalau begitu, aku bisa lega sekarang. Mama, makan kue ini. Mama tidak lapar. Kamu makan saja, ya. Mama, tenang saja. Mulai sekarang kita nggak akan kelaparan lagi. Papa pasti akan baik sama kita. Su Jingyi, kamu benar-benar punya muka buat datang ke sini. Ya, Kenapa kamu berani-beraninya nindas ibuku? Chansi, kamu masih belum tahu? Dia sudah lama bukan ibumu lagi. Omong kosong apa itu? Kamu nggak tahu, Su Jingyi. Demi selembar cek, dia menjualmu ke keluarga Huo. Benar-benar nggak punya hati. Berani-beraninya jual. Pantas saja. Dia putus sama Tuan Huo. Jadi, kamu cuma mau memeras uangnya? Su Jingyi. Biaya 7 tahun membesarkan Chansi. Mulai sekarang, Chansi tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tak pantas jadi ibunya. Bukan, ibuku bukan orang seperti itu. Chansi, nggak apa-apa. Su Jingyi nggak mau kamu, aku mau kok. Lagi pula, aku bakal jadi ibumu kan? Kamu bilang apa? Keluarga Huo dan Fang ada ikatan. Aku dan Yanzhou pasti akan menikah. Saat itu, anak perempuanmu yang pincang. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Ayo, Chansi, panggil aku, ibu. Aku mau dengar. Kamu bukan ibuku. Kamu anak pincang. Berani sekali kamu mendorongku. Jangan sekidian aku. Ibu dan anak yang kompak. Nona Fong. Aku minta maaf atas nama Chansi. Demi Yanyo, perlakukan Chansi dengan baik di masa depan. Ibu jangan minta maaf pada orang jahat ini. Aku tidak mau jadi anak keluarga Huo lagi. Hubungan darah ini juga tidak kuakui. Chansi, Jangan bicara sembarangan. Su Jingyi, lihat anak perempuan yang kamu didik. Bukan hanya tidak punya sop, tapi sekarang bahkan ayah kandung tidak diakui, kan? Tidak masalah. Hari ini, sebagai ibu tiri, aku harus menggantikanmu mendidiknya, Nona Fang. Chansi masih kecil. Kalau ada masalah, hadapilah aku. Itu kan kamu yang bilang. Seseorang datang. Kalian mau apa? lepaskan ibuku. Bangun. Su Jingyi, kamu tidak akan bertahan lama lagi. Kalau aku baik sama anak ini nanti. Hari ini kamu tanggung sendiri semua ini baik-baik. Bu, Wanita jual anak demi keuntungan dan pilih-pilih kaya. Apa yang harus dilakukan? Usir saja, benar-benar sial. Harusnya dipukul 100 kali dan ditampar 100 kali juga. Biar dia benar-benar belajar dari pelajarannya. Nona Su adalah ibu dari Chansi. Aku harus memberi muka pada Chansi. Apa pendapatmu, Su Jingyi? Kamu minum 3 botol dulu, sebagai hukuman. Nona Su, tumor ini sudah tahap akhir.
Pengobatan lanjutan tidak banyak membantu. Waktu yang tersisa. Kamu harus benar-benar Su Jingyi. Kalau kamu bisa habiskan 3 botol arak ini dalam 5 menit, pasti memaafkanmu. Akan perlakukan anakmu dengan baik. Mama jangan. Baiklah. Aku minum. Jangan, Bu. 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 Cantik. Aku baik-baik saja, nak. Bu. Jangan, Bu. Bu. Masih ada 3 menit. Ibu, aku nggak mau akui hubungan lagi. Masih ada 2 menit. Ibu. Ibu jangan minum lagi. Cerah pagi, dengar kata ibu. Mulai sekarang, aku ibumu, oke? Aku nggak mau punya ibu jahat kayak kamu. Ada apa ini? Miss Su. Dia maksa ajak semua orang aku nggak bisa hentikan. Kamu bohong. Kamu memaksa ibuku. Chensi. Pakwa. Aku yang mau minum alkohol. Nggak ada hubungannya dengan... Pintar juga kamu. Ayah, kamu benar-benar mau menikah dengan orang lain. Nggak mau mama lagi? Su Jingyi. Kamu dengar itu tapi tetap tidak bereaksi. Benar. Kamu tidak mau menikah denganku. Banyak yang mau menikah denganku. Yanyo. Kamu benar-benar ingin menikah. Tentu saja. Dulu kehilangan penglihatan karena kecelakaan. Kamu menyumbangkan kornea matamu untuk hal itu selalu aku ingat, dan hari ini adalah kesempatan yang tepat. Saya umumkan kepada semua orang. Su Jingyi, bahkan jika bicara satu kata, aku akan membatalkan. Selamat, Tuan Huo. Tuan Huo. Karena kamu dan Nona Fang hampir menikah, aku mau minta hal padamu. Katakanlah. Chensi, putrimu. Aku berharap ke depannya, Bagaimanapun juga. kamu bisa memperlakukannya dengan... Anak saya, tentu saya akan menjaga. Tidak perlu kamu khawatirkan. Kalau kamu begitu suka minum. Bagaimana minum bersamaku dan Fang Shuya, Su Jingyi? Kalau minum gelas hari ini, mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Papa mama jangan minum lagi. Kalau terus begini dia kan. Fajar seperti segelas anggur, ibumu sudah lama sembuh. Maka, mari kita ucapkan selamat. Untuk Tuan Huo dan Nona Fang. Semoga langgeng sampai tua. Ibu. Mataku. Cepat, Yanyo. Pecahan masuk ke mataku, sakit sekali. Cepat, aku harus ke rumah sakit, Yanyo. Ibu. Huo Yanzhou, maafkan aku. Aku bohong lagi padamu. Kamu boleh benci aku, tapi tolong jaga Cahaya pagi kita. Mama. Mama, bangun. Mama. Papa, Papa, cepat pulang. Mama. tiga, sudah 3. Bersambung. Sudah 3 orang. Yanyo. Mataku sakit sekali. Mama, bangun.
Om, Tante, bisa tolong telepon darurat untuk mama aku? Bantu bawa mama aku ke rumah sakit. Mama, bangun. Mama, jangan takut. Chancy akan bawamu ke rumah sakit. Mama pasti akan baik-baik saja. Bersambung. Bu, tolong bertahan sedikit lagi. Kita akan segera dapat mobil. Adik kecil, butuh bantuan? Om, ibu pingsan. Antar ibu saya ke rumah sakit. Baik, cepat naik ke mobil. Tiga orang, mobil saya tidak muat 3 orang. Om, ibu saya tidak tiga. Dia pingsan, tolong antarkan kami ke rumah sakit. APA maksudnya tidak. Ibu ini sudah dingin banget, kamu cari orang lain saja. Bu, begini lebih hangat kan? Bu, Chancy pasti akan mengantar ibu ke rumah sakit. Permisi, permisi. Permisi. Anak kecil dilarang masuk. Dokter, kumohon, selamatkan ibu saya. Camille Pastille akan berusaha sebaik mungkin. Ibu pasti terkepepie. Ibu paling suka bunga matahari. Saat dia keluar dan melihat bunga matahari, pasti dia senang. Jelon bandu aratus. Kejut listrik. Coba lagi sekali. Ibu, aku sudah beli bunga matahari kesukaanmu. Saat kamu keluar, kamu bisa lihat. Ibu, kenapa masih tidur? Aku sudah beli bunga matahari kesukaanmu. Coba buka mata dan lihat. Anak kecil. Ibumu sudah pergi ke tempat yang sangat jauh. Tempat yang sangat jauh itu di mana? Ini rekam medis ibumu. Simpan baik-baik. Ibu. Katamu paling suka dengar Chancy bernyanyi. Sekarang Chancy nyanyi untukmu. Setiap malam teringat kata-kata ibu, air mata berkilau seperti bunga lupin. Bintang di langit diam saja. Anak di bumi rindu ibu. Anak di bumi rindu ibu. Setiap malam teringat kata-kata ibu, air mata berkilau seperti bunga lupin. Mata Nona Fang tidak ada masalah. Yanzu, kamu mau balik ke Sujingi? Bukan urusanmu. Dia sama sekali tidak mencinta. Dia melahirkan anakmu demi uangmu. Dia itu sebenarnya orang seperti apa? Bukan giliranmu menilai. Yang dikatakan di pesta keluarga tentang hanya lelucon, tidak perlu dianggap serius.
Jadi yang ketiga. Bagus, jadi yang ketiga. Bersambung. Bro, Mama nggak usah khawatir, Chancy bisa jaga diri sendiri. PAK Huo. Semua tamu bilang Nona Su dan ibunya pergi sendiri. Nggak ada yang tahu mereka kemana. Nggak tahu mereka di... Aku nggak peduli cara apa yang kau pakai. Cari ke dasar bumi, temukan ibu dan anak itu. Baik. Ini. Cahaya pagi. Kamu kemana saja? Ayah khawatir banget. Pagi. Ada apa denganmu? Di mana Mama? Apa ayah masih peduli sama Mama? Kamu bilang apa? Bukannya ayah mau menikahi orang lain. Aku. Seksi. Ada APA. Mama sebenarnya kemana? Mama pergi ke tempat yang sangat jauh. Seumur hidup tak akan kembali. Papa nggak akan ketemu dia lagi. Ternyata benar. Dia masih sama seperti dulu. Bawa uang lalu pergi begitu saja. Bahkan anak sendiri pun tidak mau. Ibu saya tidak begitu. Seksi. Di mana ibumu? Seksi. Bersambung. Seksi. Apa yang ada di dalam tasmu? Aku tidak mau kau ikut campur. Periksa. Mau tahu informasi tentang Sujingi? Baik. Saya tidak mengerti wanita ini. Apa sih daya tariknya? Sampai kamu 7 tahun pun tetap tidak bisa melupakannya. Mama, tenang saja. Aku akan mengikuti kata-katamu. Tinggal bersama Papa dan tumbuh di keluarga Huo. Kamu juga harus baik-baik di sana di atas sana. Seksi. Makan lebih banyak. Kamu datang buat apa? Ayah, dia perempuan jahat. Karena dia memaksa ibu minum. Ibu saya nggak Yanyo. Hari ini aku beli hadiah yang disukai anak perempuan. Anggap saja. Sudah minta maaf ke Chancy. Aku nggak mau barang darimu. Mungkin. Chancy nggak suka barang biasa gini. Lain kali. Aku bakal beliin dia lebih bagus. Dia memang tumbuh besar sama ibunya. Jadi kurang aturan. Chancy masih kecil. Aku bakal ajarin dia dengan baik. Anak yang tidak punya ibu, mengusir kamu dari rumah itu mudah. Bersambung. Halo, kamu sengaja memecahkan vas bunga. Kamu bohong. Kamu yang memecahkannya. Chancy, Ting-Ting tahu ini favorit buyut. Dia tidak mungkin menyentuhnya. Kamu bilang jujur Sam, apa kamu cuma main-main? Aku nggak. Itu putrimu yang mecahin. Chancy, jangan takut ya. Walaupun kamu yang mecahin, papa sama kakek buyutmu nggak akan marahin kamu kok. Chancy, kamu bilang jujur sama Papa. Apa kamu yang melakukannya? Berbohong itu tidak benar. Aku tidak berbohong. Memang tidak pernah menerima pendidikan yang baik. Dibentuk oleh ibunya, jadi begini, tidak tahu aturan. Tidak. Jangan bicara buruk tentang ibuku. Sikapmu sangat kasar. Tidak mau mengakui kesalahan. Yanzhou,
Cepat cari guru privat. Ajari dengan baik. Tuan besar, kalau tidak, biar aku yang ajar deh. Chen-si dan Ting-Ting kan, umurnya hampir sama. Aku punya pengalaman jaga anak. Aku nggak mau kamu yang ajar, kamu wanita jahat. Bersambung, Fajar pagi. Apa ibumu mengajar bicara seperti ini? ayah. Bahkan kamu pun tidak percaya padaku? Fajar pagi. Mengakui kesalahan dan berubah itu baik. Ayah tidak ingin seperti ibu. Penuh dengan kebohongan. Begini saja, Fajar minta maaf ke Ting-Ting. Masalah sudah ya. Aku tidak memecahkan vas bunga itu, ibuku juga tidak salah. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Chen-si, Kamu mau kemana? aku mau cari mama. Mama akan selalu percaya padaku. Mama, aku kangen banget sama kamu. Di rumah papa, aku gak senang sama sekali. Adik kecil. Malam sudah larut. Kenapa belum pulang ke rumah? Kamu lapar nggak? Ikut om ke kantor, ya. Hubungi orang tuamu. Biar mereka jemput kamu. Aku mau cari ibuku. Di mana ibumu? Paman polisi akan membawamu ke sana. Ayo pergi. Kenapa masih belum ada kabar? Anak ini bisa lari kemana sendirian? Tuan Huo. Sudah ketemu? Menurut rekaman CCTV, Nona Chen-si kemungkinan naik mobil polisi. Mobil polisi. Cek rekaman CCTV di dalam ruangan. Vas bunga itu dijatuhkan oleh Nona Ting-Ting. Sepertinya kita salah paham tentang anak Chen-si. Si Pat Karakan Semua Penguil dan juga helikopter. Berusaha keras mencari nona kecil. NAK. Kamu yakin ibumu ada di sini? Di sini tidak ada apa-apa kok. Itu ibuku. Aku hanya punya ibu. Anak kecil ini. Pasti merasa dikecewakan. Sampai datang ke tempat seperti ini larut malam untuk mencari ibunya. Larut malam begini. Tunggu saja sampai siang. Kalau nanti kamu kangen ibu, cari saja paman. Paman akan membantumu mencari ibu. Adik kecil, jangan sedih ya. Kalau kamu sedih, ibu kamu di surga sana pasti akan bingung dan cemas sekali. Aku nggak sedih. Aku cuma kangen sama ibu. Cahaya pagi. Bersambung. Cahaya pagi. Kamu datang larut malam kenapa? Pulanglah bersama. Kamu ini ayah anak itu, kan? Iya. Terima kasih merawat putri saya. Lain kali jangan biarkan keluar sendirian. Sudah larut malam begini. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Baik. Saya pasti akan lebih hati-hati. Terima kasih. Chen-si. Pulang sama papa? Ya. Bagaimana? Papa minta maaf. Papa sudah cari tahu semuanya. Vas kakek buyut. Bukan kamu yang pecah, papa yang salah. Papa. Ayah juga pertama kali jadi ayah. Jadi banyak hal masih belum sempurna. Ingin jadi ayah yang baik. Kamu mau nggak kasih aku satu kesempatan lagi? Janji sama mama. Harus temukan ayah. Lalu, ikuti dia dengan erat. Cerah bisa lakukan itu enggak? Baik. Chen-si janji sama ibu. Untuk cari ayah. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Supaya saat ibumu kembali, dia akan senang sekali.
Sayangnya, ibu tidak akan pernah kembali. Bersambung. Soal vas bunga selesai diselidiki. Fang Tingting menghancurkannya sendiri. Kalian mau bilang? Fang Tingting, Ingat ini baik-baik. mulai sekarang, kamu dan ibumu tidak boleh lagi masuk ke rumah keluarga Huo. Dan jangan pernah muncul di depan Chen 11. Paman Huo, Ting tahu dia salah. Paman Yu. Yanzhou. Ting masih kecil. Dia bercanda sama Chenxi karena iseng. Kamu nggak perlu. Fang Shuya, Ingat ini baik-baik. Chen Si adalah batas toleransiku. Juga salahku. Aku nggak mendidik Ting baik. Dulu, Aku menyumbangkan kornea untukmu. dipaksa menikah untuk keluarga, dijodohkan dengan Setelah cerai, Ting kehilangan bimbingan ayahnya. semua ini salahku. Ganti rugi ku berikan padamu. Kamu tak perlu terus-menerus mengingatkanku. Yanzhou, apa kamu harus sekejap? Tolong kalian keluar. Keluarga Huo dan Fang sudah berteman dekat. Mengusir mereka tanpa berpikir. Sama saja menghina keluarga Fang. Lalu dia menggertak putriku, kan? Bukankah itu sama saja mempermalukan aku? Kamu mau bikin aku marah ya? Kada orang luar tahu. Hanya karena masalah anak-anak. Kamu mau ribut sama keluarga Fang. bersambung. Papa, apakah Chenxi membuatmu serba salah? Papa hanya punya kamu anak perempuan. Tidak boleh menggertakmu. Lalu, ayah masih akan menikahi orang lain? Tidak. Kalau begitu, kenapa ayah di hari pesta pengakuan keluarga itu bohongi aku dan mama? Siksi. Kamu masih kecil. Nanti kalau sudah besar, kamu akan mengerti. Ada satu hal lagi. Ayah ingin memanggilkan guru privat. Belajar di rumah, ya? Aku akan belajar dengan baik. Dengan begitu, mama di atas sana juga akan merasa tenang. Baik. Istirahat sebentar, ya. Su Jingyi, kamu sebenarnya di mana? Silakan ke sini. Tuan Huo. Ini sudah guru privat keluarga ketiga. Masih belum ada cocok? Cari guru privat untuk Siksi. Harus yang paling baik dan tepat. Yanyo, aku punya satu guru yang bagus di sini. Belum selesai, kenapa kamu datang lagi? Tempat ini tidak menyambutmu. Yanyo, kakek mengizinkanku datang. Dan lagi, aku bawakan untuk seorang guru yang hebat. Guru Ju. Lulusan universitas, punya pengalaman 20 tahun dalam pendidikan anak-anak, juga membantu rehabilitasi anak difabel. Aku bisa cari sendiri. Chenxi hampir 7 tahun. Belum bisa membaca apa-apa. Aku yang memutuskan. Dia saja. Aku bilang aku bisa cari sendiri. Ayah, guru ini saja. Aku nggak bisa biarin ayah. Karena aku dan kakek ada masalah. Oke. Kalau Chenxi suka guru ini, biarkan dia tetap di sini. Yanzu. Tentang kejadian terakhir, setelah saya pulang, saya menegur Ting. Ting sudah menyadari kesalahannya. Jadi kali ini belajarnya, biar mereka berdua saja. Tidak bisa. Saya rasa itu baik sekali. Namanya anak-anak. Ribut-ribut sedikit itu wajar. Sifat Cheng 11 pendiam. Punya teman akan lebih baik lagi. Selain itu, guru les ini dipilih oleh Shuya. Cheng 11. Kalau kamu menyakiti Cheng 11 lagi, aku tak akan bersikap baik padamu. Bersambung. Selamat, guru. Kaki Chenxi ada cacat. Gerakannya kurang leluasa. Jadi,
Tolong lebih sabar ya. Tenang saja, Tuan Huo. Mari. Chahensi. Papa pergi kerja dulu. Kakek buyut juga tidak di rumah. Dengar kata guru, ya? Mengerti? Papa. Bilang selamat tinggal sama Papa. Pengemis kecil itu. Cuma anak tanpa ibu. Begitu aku menikah masuk keluarga Huo, putriku akan jadi nyonya besar keluarga Huo yang sebenarnya. Nona Fang, saya mengerti maksud Anda. Penampilan suara, gerak, dan ekspresi yang utama. Khususnya sikap berjalanmu. Ikuti panduan gerakanku. Tekan berat badan ke belakang, tubuh tetap tegak. Ayunkan tangan ke depan, jangan melewati bahu. Maaf ya, Nona Shangxi. Guru melakukan ini, supaya kamu bisa lebih baik lagi. Ayo, berdiri. Lakukan lagi. Aku tidak boleh mengecewakan ayah. Pak Huo mencari ke seluruh dunia. Tidak ada jejak Nona Su. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Su Jingyi. Kamu tidak mau bertemu denganku. Tidak peduli pada Chansey? PAK Huo. Ada satu hal lagi. Itu adalah Lu Chengyu dari grup Lu, dia sudah kembali ke negara. Hui Yanzhou. Pergi meninggalkan keluarga Huo. Kamu bukan siapa-siapa. Hanya Chengyu. Yang bisa memberiku apa yang aku inginkan. Dia kembali untuk apa? Katanya ada seseorang penting meninggal, dia pulang untuk menghadiri pemakaman. Pemakaman? Bersambung. Melayat. Tahu siapa itu? Itu aku tidak tahu. Tapi dia suka Nona Su. Sekarang dia hilang, APA mereka. Tuan Huo, ini semua cuma tebakan saya, jangan dianggap serius. Su Jingyi. Dulu ninggalin aku demi Lu Chengyu. Lahirkan Chansey pun karena terpaksa. Chansey kembali ke aku, bisa lepas tangan begitu saja. Kembali bersama Lu Chengyu. Aku di matanya. Bahkan bukan cadangan. Lucunya, aku terus mencarinya. Baiklah. Dia bisa tanpa hati. Aku juga bisa. Beritahu semua orang. Aku akan menikah dengan Fang Shuya. Bersambung. Akan menikahi Fang Shuya. PAK, Lakukan seperti yang aku bilang. Ingat. Pastikan undangan dikirim ke Su Jingyi. baik. Yanzu, kamu benar-benar ingin menikah denganku? Ini pernikahan palsu. Setelah semuanya selesai, aku berikan proyek Fang sebagai kompensasi. Hanya pernikahan pura-pura. Hanya untuk memensing Su Jingyi Kaluar. Sayangnya, seumur hidup kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Jingyi. Aku terlambat kembali. Kalau dulu kamu ikut aku ke luar negeri, apakah akhirnya akan berbeda? Sekarang kamu pergi begitu saja. Kamu tidak meninggalkan kenangan untukku. Pak Lu, Nona Su memiliki anak perempuan lain bernama Chansey. Dia bertemu lagi dengan Huo Yanzhou. Tapi apa? Huo Yanzhou akan segera menikah. Hui Yanzhou. Barani sekali kau membiarkan wanita lain jadi ibu tiri Chansey. Carry Hui Yanzhou. Putri Su Jingyi. Putri saya, Lu Chengyu.
Saya tidak akan biarkan dia menderita sedikit pun. Bersambung. Guru Ju, guru privat yang dipekerjakan ayah saya. Bukan untuk Fang Tingting. Dasar bocah nakal. Berani-beraninya kau Ini rumahku. Aku bisa mengusir kalian. Camu. Besar sekali mulutmu. Ini rumahku. Aku tidak menyambutmu. Rumahmu, Tapi, ayahmu akan menikah denganku. tidak mungkin. Ayahku tak mungkin menikah denganmu. Kehormatan keluarga Ho, apakah harus bergantung pada seorang pincang? Aku kasih tahu kamu, aku dan ayahmu bukan hanya menikah. Kami juga akan punya anak. Saat itu nanti, kamu siap-siap. Diusir keluar dari keluarga Ho. Tidak akan. Kamu bohong. Chen Si. Ada apa? Ada apa? Barusan Nona Fang bilang mau menikah dengan Anda. Tapi Nona Chen, Tidak bisa langsung. Siapa suruh kalian bicara soal ini? ayah. Apa benar ayah mau menikah? Ini. Nanti jelasin, ya. Kamu percaya sama papa dulu, ya? Mama baru saja pergi. Papa langsung mau nikah sama orang lain. Apa papa malu karena Chen si pincang? Takut bikin malu keluarga Huo, ya? Tidak. Papa nggak pernah mikir begitu. Jadi, papa nggak sayang sama mama, ya? Mentari pagi, ibumu meninggalkan ayahmu. Wanita Diam. Ibuku tidak begitu. Kalau ayah menikahi orang lain, aku juga tidak mau punya ayah lagi. Mentari pagi, kamu baru 7 tahun. Kamu meninggalkan siapa yang urus? Keluarga Ho tidak urus. Aku urus. Bersambung. Aku urus. Lu Chengyu. Kamu datang ngapain? Aku datang jemput anakku. Jemput siapa? Chensi itu anakku. Kamu punya hak apa? Ho Yanzhou. Kamu tidak berperasaan. Jingi baru saja pergi. Kamu buru-buru menikahi wanita lain. Apa-apaan sih? Berani memukul. Aku tidak mau memukul wanita. Tapi kepergian Jingi tidak lepas dari ulahmu juga. Tamparan ini aku berikan atas nama Jingi untuk menghukummu. Apa kamu? Kamu menyembunyikan Sujingi? Benar? Maksudmu apa dengan ucapan itu? Aku mau ketemu dia. Apa Yanzhou belum tahu Jingi sudah meninggal? Jawab. Dia di mana? Ayah. Aku sengaja sembunyikan Jingi sepanjang hidupmu. Jangan harap bisa ketemu dia lagi. Mau apa kamu? Bukan Jingi saja, nggak akan ketemu dia. Hari ini, aku juga akan bawa pergi Chensi. Bersambung. Aku akan bawa Chensi, jangan mimpi. Chensi adalah putri aku dan Jingi. Tidak ada yang bisa kamu tidak pantas jadi ayahnya Chensi. Apa yang kamu lakukan? Kita bicara pun tidak ada gunanya. Masalah ini, biarkan Chensi yang memutuskan sendiri. Paman. Apa kamu kenal aku dan mama? Tentu saja kenal. Ibumu. Dia adalah orang yang paling penting bagi paman. Sirah. Kamu mau ikut paman? Cerah. Cerah. Aku adalah ayahmu. Dia cuma orang asing yang tidak ada hubungannya. Aku ingat sekarang. Kamu paman Lu Chengyu. Kamu tahu aku? Mama pernah cerita tentangmu. Chensi tahu soal Lu Chengyu. Mereka sudah lama bersama. Sujingi, apa ini alasan kamu selalu menolak untuk muncul? Kalau begitu, kamu mau pergi bersama paman? Yanzhou. Biarkan dia pergi. Aku tahu kamu sayang putri. Ting-ting juga putrimu. Nanti kita akan punya anak. Iya, benar sekali. Dia pincang, tidak pantas jadi nona keluarga Huo. Apa aku ini terlalu kasih muka ke kalian? Bersambung. Ho Yanzhou. Berita pernikahan tersebar ke seluruh kota. Bagaimana Chensi bisa hidup tenang dalam keluarga nanti? Kamu nggak tahu jadi ayah. Mulai sekarang aku yang ambil. Ini pasti Sujingi yang suruh kamu, kan? Tidak ada hubungannya sama. Aku kasih tahu kamu, kalau dia mau jemput anak, biar dia datang sendiri. Ngajak orang asing yang gak ada hubungan apa-apa. Gak mungkin bisa bawa pergi Chensi. Ayah.
Kalau aku sendiri yang mau pergi, Seksi. Apa kamu mau tinggalkan ayah? ayah menikah lagi. Nanti anak perempuannya baru, keluarga baru. Ayah bukan cuma ayahku lagi. Lalu bagaimana dengan ibumu? Dia meninggalkanmu. Balikan sama mantan pacarnya. Dari pesta pengakuan keluarga sampai sekarang, dia pernah datang melihatmu? Itu karena Kenapa, sih? Kenapa dia bisa tega meninggalkan semuanya? Aku harus terus memikirkan dia seorang? Aku nggak harus dia, kan? jadi ayah, kabar pernikahan, benar enggak? Aku. Benar-benar terjadi. Ini benar. Pernikahan antara keluarga Huo dan Fang sudah tak terhindarkan. Yanzhou, kamu juga harus punya istri. Aku tahu apa yang ku mau. Apa yang kamu tahu? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Su Jingyi. Tidak mau anak sendiri meninggalkanmu. Itu artinya dia tidak pernah mencintaimu. Shuya pernah menyelamatkanmu. Setidaknya dia tulus padamu. Betul. Ibuku bahkan pernah mendonorkan kornea matanya untuk paman. Kornea mata. Seorang wanita yang meninggalkanmu demi uang. Tidak pantas untuk terus kau pikirkan. Chensi, kamu memang selalu punya darah keluarga Huo. Walaupun ayahmu menikah lagi, keluarga Huo tidak akan mengabaikanmu. Siapa peduli sama baik hati keluarga Huo? Aku merasa kasihan pada Jingyi. Punya anak untuk orang sepertimu. Bersambung. Apa maksudnya? Apa dia saja yang boleh punya kehidupan baru? Kalau memang begitu, aku pasti menikah. Nanti saat pernikahanku, tolong beritahu dia. Datanglah ke pestaku. Ayah, apa ini benar-benar isi hatimu? Kalau begitu, Lu, kita pergi saja. Cahensi. Biarkan dia pergi. Huyanzhou, Kamu ingin menikahi wanita ini. Jangan pernah menyesal. Lu Chengyu. 3 hari lagi. Pernikahanku. Pastikan kamu membawa Su Jingyi. Aku ingin dia lihat. Tanpa dirinya, aku tetap bisa hidup dengan baik. Baik. Pada hari pernikahan, aku akan membawa ibu datang. Saat itu, aku dan ibu akan memberikan restu pada ayah. Selamat menikah. Bersambung. Jangan menangis, nanti. Paman akan menjagamu dengan baik. Maafkan aku. Chenzi nggak memenuhi janji, mau tinggalkan ayah. Chenzi. Ibumu 7 tahun lalu pernah mendonasikan kornea matanya. Apa ibumu pernah buta untuk sementara waktu? Setelah itu ada orang baik yang mendonasikan, jadi penglihatannya pulih. Jingyi, ternyata kamu berkorban banyak untuk Huo Yanzhou. Tapi dia nggak tahu apa-apa. Kita tunggu 3 hari lagi. Biarkan semuanya jadi jelas. Selamat ya. Selamat. Kalian datang. Silakan duduk. Su Jingyi. Kamu akan datang? Cahensi. Mana ibumu?
Bersambung. Di mana ibumu? Dia belum datang. Apa maksud kalian? Hari ini adalah pernikahan. Datang pakai baju putih? Memang benar ya, anak yang tidak punya ibu, tidak tahu aturan. Kalian berdua diam. Chahensi, di mana ibumu? Itu Yanyo. Waktu kita sudah habis, kita menikah dulu ya. Asal upacara pernikahan lancar, meski pura-pura, bisa jadi nyata. Saat itu, Sujingi atau si Pincang tak bisa memisahkan. Nona Fang memang tak sabar ya. Tampaknya, kamu sangat mencintai Huo. Tentu saja. Apapun yang Zhou mau, bisa ku berikan. Dulu, aku rela mendonorkan kornea mataku, asal yang Zhou mau. Apapun akan ku berikan. Kamu bohong. Bukan kamu yang menyumbangkan kornea mata untuk ayahku. Bersambung. Bukan kamu yang menyumbangkan kornea mata untuk ayahku. Kamu bicara sembarang. Yang mendonorkan kornea mata untuk ayahku itu ibuku, bukan kamu. Chahensi, apa yang kamu katakan itu benar? Yan Zhou, itu bohong. Kornea matamu aku yang donorkan. Dokter dan kepala rumah sakit. Bisa menjadi saksinya. Kakek buyut bisa jadi saksi. Kalau begitu, kamu punya buktinya? Ini musim gugur tahun lalu. Surat persetujuan operasi ditanda-tangani Sujingi. Ini daftar operasi. Ini daftar obat pemulihan. Semuanya tercatat rinci. Kamu punya tidak? Ini. Siapa tahu, mungkin ini palsu dari kalian. Palsu? Bahkan stempel rumah sakit negara juga palsu? Ini tidak benar. Yan, pernah ketemu Sujingi? Dia bukan buta, kan? Chahensi, ada apa ini? Waktu aku lahir, ibuku buta. Setelah sumbangan dari orang baik, matanya bisa melihat. Bisa tanya dokter merawat ibu? Tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Fang Shuya. Kalau berani bohong sama aku, besok aku buat Fang Group bangkrut. Yan Zhou. Aku akui. Kornea matamu disumbangkan oleh Sujingi. Itu karena aku terlalu mencintaimu, Yan Zhou. Pergi. Dulu Sujingi bersama kamu. Huyenjo. Alasan yang begitu buruk. Kamu benar-benar percaya? Apa maksudmu? Jelaskan maksudmu. Maksudku adalah, Sujingi tidak pernah bersama aku. Yang dia cintai selalu hanya kamu. Jingi. Kamu dan Huo Yanzhou putus. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke luar negeri? Aku akan menganggap anak ini seperti anak. Aku tidak akan membiarkan kalian terluka sedikit pun. Qingyu. Aku mengerti perasaanmu. Tapi di hatiku, Tidak ada ruang untuk orang lain. Kalau Sujingi mencintai aku, kenapa dia memutuskan hubungan? Setelah putus, mengapa melahirkan anak kita sendiri dan mendonorkan kornea matamu padaku? Kenapa? Tentang hal ini, lebih baik tanya Tuan Besar Huo. Kakek. Sebenarnya ada apa? Nona Su. Aku sangat simpati dengan, tapi itu tidak berarti aku membuatmu menikah dengan Yan Yo. apa maksud Anda? Keluarga Huo hanya punya satu penerus, Yan Yo. Istri masa depannya harus sepadan. Dan kamu hanya akan jadi noda baginya. Ambil uang ini. Pergilah dari Yan Yo. Kakek memikirkan masa depanmu. Kakek tidak tahu. Dia saat itu hamil, lebih lagi dia mendonorkan kornea demi kamu. Maafkan aku, kakek. Ternyata begini. Tidak disangka begini. Orang yang selalu dicintai Jingyi hanya aku. Aku telah mengecewakannya. Chen 11. Ayah tahu salah. Bisakah kamu minta ibu keluar bertemu? Ayah minta maaf pada ibu. Ayah, sebenarnya ibu selalu ada di depanmu. Di depan mataku. Dia di mana? Astaga, kenapa ini foto memorial? Siapa orang ini? Ini Sujingi, kan? Chensi, apa yang terjadi di sini? Ibuku sudah meninggal. Tidak mungkin.
Chahensi. Lelucon ini tidak lucu. Suruh mama keluar temui papa. Papa, aku tidak bercanda. Mama sudah meninggal. Tepat di hari pesta pengenalan keluarga. Tidak. Itu tidak mungkin. Papa masih ingat? Papa menyerahkan gelas terakhir ke Mama. Minuman terakhirnya. Karena papa suka minum, kan? Hari ini, tidak bersulang untuk aku dan Fang Shui ya? Ayah, Ibu tidak boleh minum lagi. Kalau terus begini, dia bisa mati. Yadi, mari kita doakan. Tuan Hua dan Nona Fang hidup bersama hingga tua. Ibu. tidak. Tidak mungkin. Belum selesai. Dan dia, karena dia paksa ibuku minum, penyakit ibuku nggak akan makin parah. Aku nggak lakukan itu. Meskipun aku menyuruh ibumu minum. Ibu kamu bisa menolak, kan? Jingyi tahu waktunya nggak banyak lagi. Gak benar. Operasinya kan berhasil. Bukannya dia udah sembuh? Itu cuma radang biasa. Aku nggak mau kamu dibohongi. Lagi pula, aku sudah memanggil dokter terbaik untuknya. Dia akan segera pulih. Kamu mengubah hasil pemeriksaannya? Yanzhou, tenanglah. Tidak, tidak. Aku tidak percaya. Lu Chengyu. Kata-katamu. Aku sama sekali tidak percaya, kecuali Su Jingyi. Temui aku langsung. Chenxi, bawa ayah cari ibu, ya? Ayah benar-benar sadar salah. Baik. Aku akan bawa ayah temui ibu sekarang. Baik, kita pergi sekarang juga. Yanzu. Tuan, Anda membiarkannya pergi? Sudahlah. Semua ini salahku. Dia keras kepala selama bertahun-tahun. Kali ini biarkan dia saja. Cahaya pagi. Kenapa kamu bawa ayah ke sini? Bersambung. Cahaya pagi. Kenapa kamu bawa ayah ke sini? Ayah. Bukannya kamu mau menemui ibu? Ibu ada di sini. Cahaya pagi. Dia bukan ibumu. Kenapa tempel foto ibu di batu nisan? Batu nisan ini tidak ada namanya. Mana mungkin ini ibumu? Alasannya tidak ada nama di situ. Itu karena Hi. Ibu. akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Kalau Chenxi kangen ibu, kakak lihat ke langit. Ibu akan jadi bulan. Selalu-selalu menemani kami, Jen 11. Selalu-selalu menemani kami, Jen 11. Jangan tuliskan nama mama di nisan. Begini, Chen Shikira. akan selalu jadi anak yang punya mama. Chen 11 kangen mama. Chun Shimanis. Nanti ada paman lu. Tidak akan biarkan shi sedih lagi. Aku tidak percaya. Tadi dia baik-baik saja, bahkan masih bisa marah sama aku. Ini palsu kan? Ini nggak mungkin benar, kan? Huo Yanzhou, apa yang kamu lakukan? Jingyi sudah pergi. Kamu mau bikin dia nggak tenang? Dengar ya. Jangan coba-coba bohong sama Su Jingyi nggak pergi. Chahensi. Kamu marah sama ayah, kan? Kamu kira ayah menikah dengan perempuan lain? Ayah. Itu bohong. Seseorang yang ingin dinikahi ayah. Hanya ibumu. Aku ingin menggunakan pernikahan ini untuk memaksa ibumu muncul. Ingin bertemu dengannya sekali saja. Tapi sudah terlambat, ibumu sudah tiada. Tidak mungkin.
Aku tidak percaya, kalian semua membohongiku. Di dalam ini pasti bukan Sujingi. Aku akan buktikan pada kalian. Huyenjo Kamuhila. Jingi, keluarlah. Aku tidak percaya padamu. Katakan saja, Anak kita. Nanti namanya apa? namanya Chensi. Sinar pagi pertama di waktu fajar. Waktu dia masih hidup, kamu nggak tahu cara menghargai. Dia pergi, tapi kamu nggak biarin dia tenang. Maaf, Jingi. Itu salahku, semua salahku. Bersambung. Keluar kamu. Katakan samaku orang di dalam itu bukan kamu. Bilang kalau kamu masih hidup. Ayah. Jingi, jangan tinggalkan aku. Jingyi. Di mana Jingyi? Di mana dia? Yan Yo. Kamu harus menerima kenyataan. Dia sudah meninggal. Tidak mungkin. Dia marah padaku. Penyakitnya sudah sembuh. Dia pasti menyalahkanku. Kalau tahu dulu memisahkan kalian akan sesakit ini. Aku tidak akan melakukannya. Ini, Buku harian dari Chensi. Coba lihat baik-baik. September 30th, 2018. Aku akhirnya mendapatkan cahaya lagi. Di hari-hari aku tidak bisa. Chensi banyak menderita karenaku. Yenjo. Aku benar-benar ingin sekali berada di sisimu. 5 Juli Serbu Sembilan Ratus Sembilan Belas. Yanyo, kamu tahu nggak? Hari ini kita hampir bertemu. Presiden grup Huo Yan Yo, akan datang untuk inspeksi di Jalan Dongchun. Jalan Dongchun. Bukankah itu tempat tinggalku? Aku mengakuinya. Aku sempat berharap sedikit. Mungkinkah keajaiban terjadi? Agar Chensi bisa melihat ayahnya sendiri. semuanya berjalan sesuai rencana. Area tua di Jalan Dongchun sudah digusur. Digantikan jadi Betul. Tapi Chensi tidak sempat bertemu denganmu. Rumah kita juga sudah tak ada. Angel. Banyak orang bertanya pada melahirkan anak sendirian. Hidup begitu sulit. Apa maknanya? Aku sudah berkali-kali bertanya pada diri sendiri. Jika ada jawabannya, tentu itu adalah kamu. Maafkan aku. Maafkan aku, Jingyi.
Tuan Huo. Yanzhou. Bersambung. Aku bukan manusia. Aku yang memaksanya hidup dengan penderitaan. Aku berkali-kali Mendorongnya ke jurang. Semua salahku. orang yang seharusnya dihukum adalah aku, biarkan dihukum. Pak Huo, tenanglah. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi ke San. Yanyo, kalau kamu harus pergi ke San, bawa aku juga. Dulu aku memisahkan kalian berdua. Aku ini penyebab utamanya. Kalau kamu harus cari seseorang untuk menebus dosa, biar aku yang melakukannya. Ini salahku. Aku yang tidak pernah percaya padanya. Aku seperti orang bodoh. Membencinya selama bertahun-tahun. Kalau aku pergi mencarinya sekali, akhirnya tidak akan seperti ini. Semua salahku. Yanzhou. Kamu seperti ini, Jingyi kalau tahu. Dia tidak akan tenang. Dan juga, kamu masih punya Chen 11. Chen 11. Iya. Kalau kamu bilang aku harus menjaga Chen 11 dengan baik. Di mana pagi? Nona pagi, dia. Akan pergi ke luar negeri dengan Tuan Lu. Apa? Ada apa, Pagi? Tidak apa-apa, Paman Lu. Ayo kita pergi. Pagi. Apakah kamu akan meninggalkan ayah? Pagi, sebelumnya itu adalah kesalahan kakek buyut. Bagaimanapun juga, kamu tetap anak yang baik. Ibumu juga ibu yang baik. Bisa maafkan kakek buyut? Aku tidak menyalahkan ayah maupun kakek. Itu Chansi ingin tinggal di luar negeri dengan Paman Lu. Kenapa? Huyenjo. Kamu mau rebut Su Jingyi. Sekarang bahkan anaknya, kamu juga mau rebut? Maafkan aku. Ini salah ayah. Kamu masih akan balik melihat ayah, kan? Chahensi. Ayah seumur hidup ini hanya punya kamu sebagai putri. PAK Huo. Cepat panggil ambulans. Bersambung. Tuan Wu mengalami tekanan berat, mentalnya terganggu. Dia punya kecenderungan melukai. Baik. Yanzhou. Kamu sudah menatap foto itu seharian. Sebagai presiden keluarga Huo, kamu harus kuat. Cucu kamu. Seumur hidup tidak menikahi wanita dicintainya. Sekarang bahkan anaknya pun tidak bisa ditinggalkan. Apa kamu puas? Semua ini kesalahan kakek. Yanzhou. Kakek minta maaf padamu. PAK Huo. Orang mengganggu Nona Chansi sudah ditangani. Tidak ada kesempatan untuk bangkit lagi. Mengenai Nona Fang, dia. Yanzhou, jangan perlakukan aku dan keluarga Fang seperti ini. Nona Fang. Pak Huo butuh istirahat total. Yanzhou, jangan biarkan keluarga Fang bangkrut. Bangkrut? Saat kamu membohongi aku mendonorkan kornea. Menukar rekam medis Jingyi. Lalu menyembunyikan berita penting darinya. Diam-diam kau menyakiti satu-satunya putriku. Seharusnya kau sudah tahu ini konsekuensinya. Bersambung, Yanzhou. Aku mencintaimu, ingin memilikimu, dan tak mau kau direbut. Yanzhou, perasaanku padamu itu tulus. Kamu benar-benar membuatku jijik. Aku tidak ingin melihat siapapun dari keluarga Fang lagi. Iya. Paman Huo. Kakek buyut. Ting Ting dan Mama sudah sadar salahnya. Tolong beri kami kesempatan hidup. Kakek buyut, biasanya yang paling kau sayang itu Ting Ting. Tolonglah, kakek buyut. Percayalah. Jangan datang lagi. Yanzhou. Kakek buyut. Yanzhou. Kakek tua. Yanyo. Apa rencanamu selanjutnya? Buat wasiat. Alihkan semua harta atas nama saya. Kepada Chen 11. Dia satu-satunya pewaris keluarga Huo. Mulai sekarang, keluarga Huo hanya punya satu cucu, Chen 11. Masa depannya,
bukan pewaris keluarga Huo, tapi semua aset keluarga Huo akan jadi miliknya. Aku terlalu banyak mengecewakan mereka berdua. Jingyi. Nanti, ketika mata kita melihat putri kita tumbuh dewasa, aku akan menyusulmu. Ayah, Chahensi. Kenapa kamu pulang? karena sebelum naik pesawat, aku teringat kata-kata ibu padaku. Janji sama ibu. Harus temukan ayah. Lalu, ikuti dia dengan erat. Cerah bisa melakukannya? Sirah sudah janji pada ibu. Kalau ngomong harus ditepati. Ibu. Aku yang kecil sepertinya mulai mengerti. Ternyata bukan hanya aku yang harus tetap di sisi ayah, tapi ayah juga membutuhkan aku. Seperti membutuhkan sinar pertama matahari pagi.